Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Jaga kesehatan ya di cuaca yang seperti ini, di musim yang seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa juga sholat sunnah duha dan sholat 5 waktunya ya dikerjakan. Oke, kita pembelajaran tema lagi. Pembelajaran berapa? Pembelajaran 4. Pembelajaran muatan PKN. Apa sih kita belajar PKN ini? Tentang kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Nah, kamu, anak soleh-soleha, selalu menggunakan bendanya sendiri-sendiri, ya kan? Apalagi sekarang di rumah, pasti memiliki benda masing-masing, mainan masing-masing. Nah, apakah ketika mainan setelah selesai digunakan itu dirapikan kembali? Wajib ya, itu termasuk ke dalam kewajiban terhadap benda-benda yang digunakan sehari-hari. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Nah, setelah melaksanakan kewajiban itu, kamu bisa mendapatkan hakmu. Apa hakmu? Yaitu menikmati kamar yang nyaman. Oke. Selain itu, misalnya nih, kalian punya baju kotor, pernah dipakai bekas main. Nah, jangan taruh di sembarang tempat, tetapi taruh di mesin cuci. Gitu ya, taruh di tempat yang semestinya. Oke, kita lihat pertanyaan yang nomor 1. Tuliskan kewajiban yang harus kamu lakukan untuk menghemat listrik di rumahmu. Apa nih? Mematikan kipas angin, televisi ketika sudah tidak digunakan. Oke, nomor 2 apa? Apa kewajibanmu terhadap makanan yang setiap hari dihidangkan untukmu di rumah? Apa kewajibannya? Ya, makan yang kamu perlukan, jangan mengambil banyak-banyak, nanti mubazir. Dan setiap makanan harus dihabiskan. Setiap kamu mengambil makanan harus dihabiskan. Itu kewajiban kamu terhadap makanan di rumah. Kemudian apa nih nomor 3? Apa hak dan kewajibanmu terhadap benda-benda di kamarmu? Apa nih? Tadi udah kita bahas, yaitu merapikannya kembali. Oke. Kalau kita udah melakukan kewajiban merapikan kembali, kita akan mendapatkan hak-haknya, yaitu menikmati kamar yang nyaman. Siapa sih yang gak suka menikmati kamar yang nyaman? Pasti semuanya suka. Sekarang kita lanjut pembelajaran matematika, yaitu menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan dengan lama kegiatan dalam jam dan menit. Sebelumnya kita udah mempelajari menentukan lama waktu ya. Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Dalam melakukan kegiatan, kita nggak tahu nih dapat 1 jam, 2 jam, atau bahkan 1 jam 10 menit, 2 jam 30 menit. Nah, ini ada contohnya nih. Ibu memasak 1 jam 15 menit. Jika ibu memulai memasak pada pukul 8.25, maka jam selesainya nih kapan nih? Nah, awalnya kita bikin 8.25, jam 8 lewat 25. Kemudian 1 jam kemudian berarti naik 1, berarti jadi jam 9, 25-nya tetap 25. Nah, karena ada 15 menitnya, maka kita hitung nih, 15 menit berarti 3 angka ya. 1, 2, 3. Berarti jam berapa nih? Jam 9 lewat 40 menit. Paham ya? Nah, nih kita coba di sini. Waktu mulainya jam berapa nih? Jam 10 lewat 45. Kemudian 1 jamnya berarti ada di ini, pertama di sini, berarti kemudian di sini. Berarti jam 12 kurang 15 gitu ya. Sini kan nih kita coret dikit aja. Coret dikit, ntar kita hapus lagi. Kayak ada di sini, terus ada di sini. Nah, sekarang ada 20-nya. Berapa 20? 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata udah di angka 12 lewat nih. Berarti nggak di tengah-tengah lagi, tapi ada di angka 12-nya. Jadi jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya ada di angka 1. Jam berapa berarti? Jam 12 lewat 5. Oke, begitu seterusnya. Kerjakan bagian B, C, dan D. Kan nomor 2 A, B, C, dan D. Kalau tadi kita menentukan waktu selesai, maka sekarang kita menentukan waktu mulai. Misalnya nih, ini 1 jam 10 menit. 1 jamnya sebelum ini kita naik ke atas 1. Berarti dari sini kita tulis sedikit. 1. Oke.
Sekarang 10 menitnya, kita lihat ke sebelumnya. Kalau tadi ke sini, kalau sekarang ke sini, ke kiri ya, ke angka sebelumnya, ke kanan. 1, 2, karena 10 menit doang, berarti 2 angka. Berarti ada di angka 4. Berarti angka panjangnya di angka 4. Angka pendeknya, jarum pendeknya ada di angka antara 2 dan 3. Jadi setengah 3 kurang dikit. Jadi jam 2:20. Kerjakan yang B dan C dan D. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 5, yaitu Bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Ingat kembali tentang proses penyaluran dan perubahan energi dari bentuk awal sampai dapat kita gunakan. Nah, itu memerlukan upaya yang sangat besar sampai kita dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat menggunakan energi secara bijak. Nah, gimana sih caranya kita tahu informasi penting dari sebuah teks? Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca dengan cepat. Membaca memindai itu menemukan informasi dengan cepat. Jadi, misalnya nih kayak aku barusan, kita cari di mana nih yang kira-kiranya penting. Maka bacanya cepat bla 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 bla. Terus dapat nih informasi pentingnya, oh ini gitu. Kita masuk ke contohnya. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus, ada juga energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap yang bijak dalam menggunakan energi. Pertama, hemat dalam menggunakan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Kita jawab pertanyaannya. Apa kata-kata penting dari teks tersebut? Ada apa aja? Ada sumber energi, ada penggunaan energi, juga ada kata secara bijak. Nah, dari kata-kata itu kita buat kalimat yang padu. Apa nih kalimatnya? Sumber energi ada yang tidak dapat habis dan ada yang dapat habis. Dengan begitu, penggunaan energi harus dilakukan dengan bijak, yaitu dengan menghemat energi, dahulukan alat-alat tanpa listrik, dan menggunakan bahan bakar secukupnya. Nah, yang nomor 3 isi sendiri ya. Nomor 3A, 3B, dan 3C. Pembelajaran PKN yaitu perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Nah, kita udah sering belajar nih perilaku yang gimana sih harus kita lakukan untuk tidak membuang energi, yaitu dengan mematikan kipas angin jika ruangan sudah cukup sejuk, mematikan lampu pada saat siang hari. Seperti itu ya. Nomor 1, bagaimana cara perilaku yang benar dalam menggunakan energi? Gimana tadi? Mematikan kipas angin pada saat cuaca sudah sejuk, mematikan lampu pada saat sudah siang, dan mematikan televisi apabila tidak digunakan. Nomor 2 kita lihat. Nih anaknya lagi main pada siang hari ya. Kemudian kita gimana tahu siang hari? Karena di luar cerah, tapi memakai lampu nih, juga memakai kipas angin, padahal jendelanya juga dibuka. Apakah tidak mubazir? Ya, mubazir, tidak menghemat energi. Apakah anak pada gambar perilaku benar dan menggunakan energi dalam menggunakan energi? Tidak ya, tidak benar ya, karena menggunakan lampu pada siang hari, menyalakan kipas angin padahal udaranya sejuk, dibuka dengan angin yang cukup besar ya. Oke, lanjut nomor 3. Bagaimana caramu berperilaku benar saat menggunakan lampu kamarmu? Gimana nih? Matikan pada siang hari dan menyalakan pada malam hari. Kita lanjut ke matematika. Kegiatan paling lama dan paling sebentar. Sebelumnya kita udah pernah buat kegiatan yang lama dan sebentar. Lama dan sebentar itu relatif ya. Ada yang bisa 30 menit aja, ada yang 1 jam aja, ada yang 15 menit aja. Sarapan 30 menit. Misal terus olahraga dan bermain di taman 3 jam 15 menit. Membantu ibu 1 jam 15 menit. Dan membantu ayah mencuci mobil 1 jam 45 menit. Ini dari jamnya ya, bisa dikurangkan secara manual. Kemudian, mana yang paling lama? Ya, 3 jam 15 menit. Mana yang paling cepat? 30 menit, yaitu sarapan kegiatannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada kegiatan
siswa SD Erlangga berwisata ke Waduk Jatiluhur. Dari jam 7 sampai jam 8.30 perjalanan ke lokasi. Berapa lama nih dia berjalan ke lokasi? 1 jam 30 menit. Kemudian 8.30 sampai 8.45 tiba di lokasi dan pembagian kelompok. 8.45 dikurang 8.30 berapa? 15 menit. Kemudian 8.45 sampai 9.30. 9.30 dikurang 8.45 berapa? Berapa menit? 45 menit. Ini pengarah dari guru. Terus yang 9.30 sampai 11.45. 11.45 dikurang 9.30. Pelaksanaan acara kuis dan lomba antar kelompok. Berapa lama nih? 2 jam 15 menit. Terus 11.45 sampai 14 itu istirahat. Berapa lama dia istirahat? 2 jam 15 menit. Terus jam 2 siang sampai jam 3 lewat 45 pengumuman pemenang kuis dan lomba. Ini dikurang ini berapa menit? Berapa jam? 1 jam 45 menit. Terus jam 15.45 sampai jam 4. Ini dikurang ini berapa menit aja? 15 menit aja. Terus 16 lewat jam 16 tepat sampai jam 18 tepat perjalanan pulang ke sekolah. Berapa menit? Berapa jam? 2 jam. Oke, jadi ini lama kegiatan yang dilakukan SD Erlangga untuk berwisata ke Waduk Jatiluhur. Pertanyaan berikut berdasarkan daftar susunan acara kegiatan pada halaman sebelumnya. Kegiatan apakah yang membutuhkan paling sebentar? Yang mana nih? Yang tadi cuma berapa menit gitu. Terus kegiatan apa yang membutuhkan waktu paling lama? Yang tadi sampai berjam-jam. Ya, oke. Kegiatan apakah yang memiliki waktu lama kegiatannya yang sama nih? Tadi ada nih sama-sama 15 menit, sama-sama 2 jam 15 menit. Kita lihat, kamu lihat di depan dan jawab pertanyaan nomor 2. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tugasnya akan diperiksa nanti ketika masuk sekolah. Terima kasih, semoga dapat dimengerti pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.